ya, beda. Kalau kita ketemu Pak Andika kan, Pak Andika, Pak Gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Nanti kalau Formula E datang, pernah nonton nggak? Dapat enggak? Mungkin ada tujuan lain Anies tampil di acara Lapor Pak, ditulis oleh Syardi. Ada satu hal yang bisa kita petik dari tampilnya Anies sebagai bintang tamu dalam acara komedi Lapor Pak. Yang menjadi headline saat itu adalah segmen Kiki Saputri merosting Anies mengenai berbagai masalah yang terjadi di Jakarta selama masa kepemimpinannya. Tapi tidak diketahui secara pasti apakah Anies meminta tampil di sana atau tim acara yang mengundang Anies. Tapi itu tidak masalah karena ada satu hal yang menurut saya menjadi andalan Anies untuk membangun citra politik yang baru. Kiki Saputri memang terkenal jago roasting. Beberapa pejabat publik dan anggota dewan pernah menjadi objek roastingnya. Kita kedatangan tamu luar biasa, seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok, kata Kiki Saputri membuka roasting. Kalau menyapa Pak Anies tidak bisa sama. Pak Andika, keluarga apa kabar? Pak Wendy, anak-anak apa kabar? Kalau sama Pak Anies beda. Pak Anies, Formula E apa kabar? Kata Kiki Saputri. Tapi Pak Anies, ini yang saya nggak setuju karena banyak yang menghujat. Di mata masyarakat Pak Anies selalu salah, terutama soal banjir. Padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anies menjabat sebagai gubernur. Banjir, Pak Anies salah. Banjir, Pak Anies salah. Sampai Pak Anies kesal dan beliau buat statement, banjir bisa surut 1 hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air, lanjutnya. Lalu Kiki Saputri membahas tentang pembangunan stadion termegah di Jakarta, JIS. Pak, kenapa Bapak bisa membangun stadion megah? Kenapa nggak bisa membangun kepercayaan masyarakat? Tanyanya. Pak, sebenarnya saya buat ini panjang banget, bisa 1 jam. Tapi nggak saya selesaikan, sama seperti program Bapak yang nggak selesai, kata Kiki Saputri menutup roastingnya. Di acara tersebut, Anies tidak tampak tersinggung dengan apa yang dilontarkan Kiki. Ya iyalah, roasting ini beda dengan kritik yang dilontarkan masyarakat umum. Roasting biasanya sudah mendapatkan persetujuan dari orang yang menjadi objek. Dalam hal ini, Anies pasti sudah setuju dengan topik roasting. Makanya, Anies tidak mempermasalahkan. Acaranya keren dari awal sampai akhir. Seru melihat para pemain serius bersiap sebelum acara. Lalu, jago dan luas berimprovisasi saat syuting berjalan. Termasuk dari Kiki yang reputasi roastingnya sudah terkenal. Untung saya datang pakai baju pemadam, jadi tahan panas. Lanjutkan berkarya, kata Anies di Instagram. Seperti yang saya katakan tadi, tidak diketahui apakah Anies yang menawarkan diri jadi bintang tamu acara atau tim yang mengundang Anies. Tapi ini sepertinya menjadi alat Anies untuk memperbaiki citra dirinya. Pertama, Anies pontang-panting karena masalah Formula E, apalagi saat ini sedang diusut KPK pula. Sedikit banyak panggung politiknya rusak, makanya dia merasa butuh alternatif lain. Diundang atau menawarkan diri tampil di acara Lapor Pak, Anies mungkin menilai ada peluang. Kalau dilihat tema roasting dan reaksinya, besar kemungkinan ada narasi yang ingin disampaikan, yaitu Anies tidak anti kritik. Karena kita tahu, sebagian masyarakat merasa kebebasan berpendapat agak ketat jika menyinggol pemerintah. Kita tidak perlu munafik dan naif mengatakan itu tidak terjadi. Memang banyak yang merasa seperti itu. Anies mungkin mengambil sudut narasi ini sebagai sosok yang siap dikritik tanpa reaktif, berbeda dengan sikap pemerintah yang diyakini sebagian orang. Anies ini lihai memposisikan sosok yang berbeda dengan pihak lain. Anies dan Ahok adalah contohnya. Anies selalu tampil beda dengan Ahok, dengan ucapan, sikap, dan kebijakan yang kadang tidak masuk akal. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Syarif menilai kesediaan Anies di roasting oleh Kiki Saputri memperlihatkan bahwa Anies bukan sosok pemimpin yang anti kritik. Terlepas dari acara tersebut disetting atau tidak, Syarif mengatakan pemimpin memang harus siap dipuji maupun dicaci. Justru tidak anti kritik, justru kritik itu bisa menjadi masukan. Kritik bisa menjadi masukan apabila disampaikan dalam bentuk menghibur. Itu yang menurut saya kita jarang menemukan kritik yang menghibur gitu ya, kata Syarif. Itu kan menunjukkan seorang pemimpin kan lepas dari persoalan apakah itu dibentuk seperti apa itu. Tapi pemimpin itu kan harus siap menghadapi 2 hal sekaligus, dipuji dan dicaci. Katanya lagi, orang ini saja bisa melihat angle itu kan? Anies seolah ingin semua orang tahu bahwa inilah dirinya yang anti kritik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Sebut tidak ada banjir di Jakarta, Riza mungkin hanya lihat Jakarta dari ruang kerjanya, ditulis oleh Widodo SP. Pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta baru saja mengingkari bahwa di daerah terjadi banjir karena cuaca ekstrem sepekan terakhir ini.
lewat pernyataan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang tampak mulai tertular dengan kemampuan ngeles dan menutup mata atas fakta di lapangan itu, seperti pernyataan yang diberitakan oleh laman Kompas pada Selasa 9 November 2021. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai ke depan, tidak ada banjir di Jakarta. Yang ada karena hujan ekstrem, ada genangan-genangan di beberapa titik, ujar Riza. Tidak lupa tentunya dia mulai membanggakan diri juga dengan menyebut bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah cukup berhasil dalam mencegah banjir. Mulai dari gerebek lumpur sampai sumur resapan. Padahal kita tahu bahwa upaya pencegahan dan penanganan banjir sampai hari ini sejak Anies Sandi menjabat sebagai pemimpin utama di DKI Jakarta, hasil pilkada tahun 2017 silam praktis nyaris tidak dilakukan dengan serius. Alhamdulillah dengan upaya-upaya itu, genangan surut kembali. Kami membuat sumur resapan, olak-olakan, termasuk menghadirkan pompa statis dan mobil, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta yang tercatat sebagai kader Gerindra itu. Padahal fakta di lapangan yang dilihat oleh jurnalis jelas beda, karena ada laporan terjadi banjir di sana-sini. Kalau berita banjir cuma muncul di laman Seaward misalnya, pihak Pemprov DKI Jakarta dan para basarnya mungkin bisa mengelak. Tapi kalau berita berasal dari berbagai jenis media online hingga media massa yang dicetak, masa ya semua media itu berbohong atau menulis berita lama dengan tujuan memojokkan atau menjelek-jelekan pemerintahan Anies Baswedan sekarang? Salah satu contoh saja, pada Senin 8 November 2021 dilaporkan terjadi banjir yang mengepung sekitar 91 RT di Jakarta. Wilayah Jakarta Timur menjadi wilayah terdampak banjir terparah dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Seorang warga bahkan mengakui bahwa ketinggian air cukup mengkhawatirkan, dengan merinci bahwa di dalam rumah saja ketinggian air sudah sebetis orang dewasa. Lalu di luar rumah sudah sepinggang. Lalu di jalan ujung sejauh pemantauan warga itu kira-kira banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Warga bernama Ani tersebut mengakui bahwa di kawasan sekitar rumahnya memang terbiasa banjir setiap tahun. Menulis soal banjir Jakarta sejak dipimpin oleh Anies Baswedan ini memang rasanya tidak ada habisnya, terutama soal reaksi dari DKI 1 dan kini DKI 2 ketika merespon soal permasalahan tahunan yang sangat menguji kesabaran dan tentu merugikan warga Jakarta dalam banyak hal itu. Namun menyebut tidak ada banjir tetapi hanya genangan dengan kondisi di lapangan seperti yang ada di berbagai pemberitaan media, entah sebutan apa yang tepat bagi seorang Ahmad Riza Patria itu. Sehingga dia bisa mengingkari fakta yang dengan mudah bisa terlihat seperti itu. Oh, saya tahu, mungkin dia hanya melihat keadaan di sekitar ruang kerjanya, atau paling mentok di kawasan bagian dalam pagar kantornya sebagai seorang wakil gubernur DKI Jakarta yang terhormat itu. Sebagai pemimpin kedua di ibu kota negara, Ahmad Riza Patria mungkin merasa bahwa dirinya tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tetapi cukup mendengarkan laporan demi laporan dari bawahannya.